lagi di Talking Education for Action. Nah Pak, tadi kita sempat terputus. Kenapa Pak bisa ini animasi masuk ke dalam ranah multimedia? Oh gitu ya. Basically animation itu dari kata animate ya, yang artinya menghidupkan. So di sinilah letak animasi itu berperan banyak untuk menghidupkan materi-materi lain dari multimedia. Jadi kalau kita ngomong masalah video itu kan biasanya bedanya sama animation, sama-sama itu benda gerak yang di-shoot ya, atau yang diambil ya. Tapi kalau video itu lebih banyak menggunakan alat. Jadi apa yang terjadi di visual nyata dan lain sebagainya ditangkap sama alat rekam, itu namanya video. Tapi kalau animation kita punya bahan nih, dia mati, diem dan lain sebagainya. Nah kita gerakkan menjadi sesuatu yang hidup yang mampu memberikan sebuah informasi, entah itu cerita ataupun informasi-informasi yang lain. Betul. Nah disitulah animation itu menjadi bagian dari multimedia, karena di sana ada sebuah desain, gambar atau apapun digabung dengan suara, digabung dengan efek, digabung dengan elemen yang lain, akhirnya menjadikan sebuah sajian yang hidup. Nah kemudian Pak, ini ada satu artikel yang menyebutkan bahwa Battle of Surabaya buatan Universitas Amikom Yogyakarta Pak meraih penghargaan di Hollywood. Nah saya ini penasaran, emang perkembangan animasi di Indonesia ini seperti apa Pak? Nah ini yang menarik nih. Animation di Indonesia itu boleh dibilang agak telat ya, maksudnya perkembangannya. Jika kita bandingkan sebelah kita kan dijajah Upin Ipin tuh, dengan tempat yang dan sebagainya. Nah Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak materi yang bisa kita angkat jadi sebuah sajian animasi. Itu yang sebenarnya potensi besar yang bisa digali di sana. Jangan sampai nanti itu malah diangkat sama negara lain untuk jadikan sebagai materi cerita. Nah memang Battle of Surabaya ini itu merupakan film animasi yang boleh saya bilang baru pertama kali diciptakan untuk layar lebar ya, yang pertama di Indonesia. Jadi kalau jenengan tarik dari garis di mana Indonesia pertama kali ditemukan, saya nggak tahu siapa itu yang menemukan, sampai sekarang film animasi pertama layar lebarnya Indonesia itu apa sih? Kita bisa ngomong Battle of Surabaya akan muncul di sana. Itu film yang benar-benar istilahnya bisa menjadi tonggak awalnya berdirinya untuk animasi Indonesia, benar-benar harus menunjukkan ke dunia ini loh, Indonesia itu ada untuk animasinya. Dan kita punya di sana. Nah itu salah satu Battle of Surabaya itu berperan di sana di situ. Betul banget, karena memang sebetulnya peluang sendiri di Indonesia banyak ya Pak. Banyak. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih ulang Pak untuk peluang tadi Pak. Peluangnya biar pemirsa banyak di rumah nih mungkin ingin jadi konten animator. Betul Pak. Oke, sip. Jadi animator Pak. Sebenarnya untuk kita kalau kita ngomongin animasi-animasi yang bersifat movies atau serial seperti itu, kita itu banyak animatornya. Kita banyak potensi yang dimiliki. SMK aja ada jurusan animasi ya. Iya, betul. SMK ada jurusan animasi. Cuman masalahnya di Indonesia itu mereka belum banyak objek ataupun materi yang bisa diangkat untuk animasi yang bisa untuk ada orang yang menjual belikan itu loh. Alhasil apa yang terjadi? Banyak animator kita yang lain sebagainya itu nggarap kerjaan luar malahan. Jadi yang dilakukan itu mereka banyak melakukan kerjaan di luar. So kalau Anda cek semua animator mereka pasti pernah terlibat di studionya Jepang, bahkan yang paling dekat sendiri Malaysia dan lain sebagainya. Kita banyak ke sana. Industri tempat animasi Indonesia, PH animasi Indonesia, mereka banyak ngerjakan yang proyek luar. Sementara proyek kita sendiri itu jarang yang istilahnya memanfaatkan media ini untuk istilahnya berkembang ke depan. Saya kurang tahu apakah faktor apa dan lain sebagainya. Hanya saja saya yakin semenjak adanya Battle of Surabaya, Indonesia mulai melirik tuh animasi. Ya betul. Ada film layar lebarnya mulai muncul tuh animasi ataupun serial-serial yang lain. Hanya saja mungkin penggalian dan nilai jual itu yang harusnya kita gali lebih lanjut lagi. Oke, berarti di sini adalah masalahnya kurangnya ide seperti itu Pak, atau kurangnya kepedean dari animator Indonesia sendiri. Iya betul. Kurang lebih kita bisa menggarisbawahi hal seperti itu. Kita kurang pede, kita masih banyak apalagi kita berkembang di era di mana kita banyak akan melakukan kritik. Nah, kritik itulah yang harusnya kita tempa tuh. Kritik itu kita jadikan sebagai area untuk membangun biar animasi ini lebih bagus. Hanya saja kadang kita itu animator yang baru ketika kena kritik, mereka akan dibinasakan itu. Harusnya dibina itu ya. Harus dibina, kalau gede dibini. Maksudnya dijadikan sebuah materi yang benar-benar bisa jadi tempat kita itu untuk bernaung lebih lanjut lagi di animator-animator berikutnya yang akan masuk. Harusnya seperti itu. Seperti cerita nih. Kalau saya boleh melakukan kritik sedikit, cerita kita masih banyak bermain aman. Aman itu maksudnya gimana? Kita banyak ngomongin cerita gimana kehidupan sehari-hari, gimana sih anak harus cuci tangan, berdoa sebelum tidur dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan cerita-cerita di luar yang punya nilai jual, anggap aja serial-serial terkenal seperti kayak Naruto dan lain sebagainya. Satu konsep utama yang membedakan tempat kita adalah
imajinatif. Mereka benar-benar memanfaatkan media animasi untuk menceritakan sesuatu yang bersifat imajinatif, bukan sesuatu yang terjadi di Indonesia tiap hari. Oke, berarti memang kurang kreatif dalam membangun cerita gitu Mungkin ya, Pak, ya? kurang berani. Nah, kurang ketidakberanian itu gara-gara mungkin mereka yang punya istilahnya support atau SDM untuk membuat seperti itu kurang bisa menghargai ide-ide dasar dari animator. Saya yakin semua animator itu punya ide yang sifatnya imajinatif. Kalau kita bikin cerita yang kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan, kita lakukan mending live shoot saja. Ya kan? Tapi kurang liar ya. Nah, betul. Kurang kalau kita liar. bisa melakukan sesuatu yang lebih, maka lebih bagus. Lebih Upin-Ipin aja yang versi movie-nya, mereka imajinatif kok. Mereka menambahkan unsur-unsur sesuatu yang imajinatif. Mereka masukkan Ultraman, masukkan cerita imajinatif yang lain, Dino dan lain sebagainya, itu memberikan nilai tambah di sana. Oke, nah Pak, ini tak hanya saya yang mau banyak tanya, pemirsa di rumah juga mau banyak tanya. Oh, Pak. boleh, silakan. Dan inilah dia Questioners bertanya. Iya Pak, jadi Questioners bertanya ini Pak, kita sudah mempersiapkan wadah untuk pemirsa di rumah bertanya sesuai tema hari ini. Nah, yang pertama Pak, dari @rindianiananda. Pertanyaannya, apakah animasi pada hiburan layaknya dikonsumsi untuk anak-anak Pak? Tergantung ya, jadi level hiburan yang kita maksud yang seperti apa. Jika hiburannya itu memang bersifat untuk anak-anak, ya boleh sih, tapi kita tinggal mau nilai jualnya mau kemana sih. Ya kalau anak-anak berarti kita harus memberikan unsur anak-anak lebih banyaknya. Ya yang fun, ngajak bernyanyi bersama dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang udah usia remaja, kita mungkin bisa ngasih sebuah nilai-nilai cerita akan kemanusiaan, nilai sebuah sosial yang bagus dan lain sebagainya, kita sisipkan pada sebuah cerita. Itu akan lebih menarik lagi ya seperti. Artinya kalau saya jawab seperti itu, cerita ya kita tergantung lihat usianya saja. Berarti memang tergantung bagaimana mungkin animasi yang dibuat seperti itu ya Pak ya. Betul. Karena kan baru-baru ini ada animasi yang sempat disensor Pak. Bapak itu? tahu? Apa? Ada pokoknya Pak. Pertanyaan kedua Pak. @cynthia.novianti. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara mengatasi miss atau kesalahpahaman Pak dari desain yang kurang baik? Oke, ini mungkin sedikit agak bingung saya maksudnya desain seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita membuat sebuah sajian animasi, kita harus tahu target pasarnya itu siapa. Itu yang paling utama di situ. Ya betul. Jadi kalau memang target pasarnya lebih ke arah usia di bawah, di mana understandable-nya itu masih sedikit, daya pengertian atau daya tangkapnya itu masih sedikit, kita lakukan sesuatu yang bersifat simpel saja. Tapi kalau memang kita udah mengajak orang untuk lebih istilahnya memahami lebih lanjut, kita bisa berikan sesuatu yang agak lebih berat dikit. Artinya yang utama adalah ngerti segmen pasarnya siapa, segmentasinya untuk siapa, dan gimana cara penyajiannya, itu yang paling penting. Soalnya kalau enggak ya kadang hal seperti itu akan ngaruh ya. Seperti kayak kemarin tuh yang Adit beli cupang atau apa ya, video tren viralnya sampai berapa juta view dan lain sebagainya, kemudian mereka ada komennya semua menghujat, ini kenapa orang ada anak kecil beli cupang tapi kok viewernya sampai jutaan kayak gini. Karena mereka nggak tahu bahwasanya video itu memang untuk anak-anak sebenarnya, dan karena anak-anak yang lihat maka dia banyak melakukan klik ulang-ulang dan lain sebagainya. Mereka nggak ngerti statistik kan. Jadi asal klik aja dan lain sebagainya. Maka ini ya Bapak mau tambahkan maka dari itu alangkah lebih baik jika memang dari dari viewer atau apa dan lain sebagainya ngerti ini video untuk siapa sih. Nah, understandable seperti itu, pengertian seperti itulah yang menjadikan apa istilahnya video itu atau istilahnya sajian desain seperti itu lebih kena ke segmentasinya. Karena memang dua pertanyaannya sebetulnya nyambung. Yang intinya jawabannya adalah mengerti dulu nih pasarnya apa, pasarnya siapa dan bagaimana. Betul kan Pak? Nah setelah ini saya dan Pak Agus akan main game, so jangan kemana-mana. Oh iya Pak, kita mau bareng kan Pak tagline-nya Pak? Siap. Saya bilang Talkation, Bapak bilang Talking Education for Action. Talking Education for Action. Iya betul. Siap. Tetap di Talkation, Talking Education for Action. Hal yang membedakan animasi 2D gambar manual dengan animasi 2D gambar digital adalah? Iya, tadi saya mau jawab itu sebenarnya. Gitu ya Pak? Lanjut. Hal yang dipelajari dalam ilmu animasi selain menggambar yaitu? Saat ini, bagi teman-teman semua yang saat ini menekuni bidang animasi, kadang Anda mendapatkan istilahnya suara dari kiri kanan ngomongnya animasi hanya untuk anak-anak.
kamu nggak ada istilahnya masa depannya dalam bidang ini, itu semua salah besar.